Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan dan tema penjelasan ini Yesus adalah Allah. Dan sebagai bacaan yaitu Bapak Ibu bisa membaca di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ke-19. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam era informasi digital saat ini, banyak orang akan dengan mudah mendapat informasi dengan cepat. Yang saya maksud informasi tentang iman Kristen. Bisa melalui teman, sahabat yang sumbernya bisa dari internet, YouTube, serta Google. Dan jika kita tidak diperlengkapi dengan pengajaran iman Kristen yang sebenarnya, maka kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bisa terjerumus dengan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan yang kita telah yakini, kita telah imani secara turun-temurun dari pengajaran katekisasi yang telah diajarkan atau yang telah dikhotbahkan para pendeta, atau saja bisa kita tidak diajarkan. Dan jika kita mendapat informasi baru tentang iman Kristen yang dibelokkan maknanya, maka kita bisa terguncang dan mangut-mangut dan bisa saja berkata, oh ini ya benarkah? Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh jika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita tidak menemukan kalimat pendek Allah Yesus. Dalam Alkitab itu tidak dikatakan, tidak ada kata Allah Yesus. Yang ada dan sangat banyak kalimat itu Tuhan Yesus. Kita temukan sangat banyak. Nah, banyak orang Kristen juga belum paham membedakan kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Mungkin kita sekarang yang mendengar juga masih bingung membedakan kata Tuhan dan Allah. Apalagi jika kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, pengertian kata Tuhan dan Allah hanya ditujukan kepada sesembahan saudara-saudara kita yang beragama Islam dan tidak cocok dengan makna yang ada di Alkitab. Kok bisa? Ya, karena Alkitab diterjemahkan lebih dahulu daripada munculnya KBBI. Nah, saudara, pengertian kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab itu dibedakan. Maknanya berbeda. Tuhan itu adalah jabatan, penguasa, sedangkan Allah adalah hakikat atau inti atau jenis yang kita sembah. Adalah satu-satunya Allah yang esa. Sehingga dalam rumusan doktrin pengajaran Allah Tritunggal, Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus, bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan diri kepada kita. Jadi saya tegaskan di dalam Alkitab PL Perjanjian Lama diajarkan Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Dan dalam Alkitab PB Perjanjian Baru diajarkan Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 Allah itu Esa. Yudas juga mengajarkan Allah itu Esa, Yudas 1 ayat 25 Allah itu Esa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana membuktikan ayat Alkitab Yesus adalah Allah? Tentu banyak pengkhotbah dan pengajar telah membuktikan Yesus adalah Allah, seperti di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus mengampuni dosa, Yesus membangkitkan orang mati, pengakuan Petrus, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus mati dan bangkit serta naik ke surga. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Namun bagi orang-orang bebal, orang-orang polemikus, orang antikristus, mereka selalu membantah dengan berbagai macam cara dan menunjukkan ayat-ayat lain yang menunjukkan Yesus adalah utusan atau nabi seperti nabi lain. Alkitab dipalsukan
dan lain-lain alasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu alasan para antikristus adalah disuruh tunjukkan di mana ayat Yesus adalah Allah dan sembahlah aku. Jika kita tunjukkan bahwa Yesus adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1, mereka bisa berkelik dan mengatakan, oh itu bukan kata Yesus, tapi itu adalah Yohanes yang berkata. Nah ini, karena mereka mengimani Alkitab ya sesuai dengan iman mereka. Padahal iman mereka dengan iman kita, pengajaran mereka dengan pengajaran kita berbeda. Kitab saja berbeda, apalagi pengajaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini saya menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang disembah, yakni pada ayat firman Tuhan yang saya tunjukkan ini, dan saudara-saudara bisa membaca mulai dari ayat di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Yaitu cerita tentang 10 orang kusta, kemudian di dalam juga ada Yesus dan juga adalah Allah. Cerita ini di dalam ayat ini atau dalam perikop ini, Yesus dalam perjalanan Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika masuk di suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Dan berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus hanya memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara di tengah jalan mereka jadi tahir. Ini di ayat 14. Nah saudara, kata tahir artinya telah dibersihkan dari kotor atau telah disembuhkan. Dan cerita ini dari seorang dari mereka, tadi kan 10 orang. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, tadi ada 10 orang, 10-10-nya sudah sembuh, tapi yang kembali hanya 1 orang. Dan tersungkur di depan kaki Yesus dan bersyukur kepadanya. Orang ini orang Samaria. Dia memuliakan Allah, berarti Yesus adalah Allah. Di ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Jadi ke-10-10-nya sudah menjadi tahir, artinya sudah disembuhkan. Tapi yang kembali hanya 1 orang. Dan dia memuliakan, dia sujud menyembah di kaki Yesus. Dia memuliakan kepada Allah. Nah, Yesus adalah Allah. Yesus berkata selanjutnya di ayat yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah dengan daripada orang asing ini? Jadi Yesus mengkritik. Ke-10 orang tadi kan sudah sembuh. Kenapa yang balik cuma 1 orang? Dan dia memuliakan, dia sujud di kaki Yesus. Dia menyembah kepada dia. Berarti Yesus adalah Allah. Kata Yesus selanjutnya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus, roh Allah Yesus adalah Allah itu sendiri.
Tetapi di dalam pengajaran saudara harus tahu bahwa pengajaran yang benar tentang iman Kristen adalah Allah Tritunggal. Nah, posisi Yesusnya di mana? Dia Allah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Tritunggal itu Bapa, kemudian Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Allah Tritunggal, nanti di kesempatan lain kita akan membahas lagi. Barangkali cukup sekian dulu, terima kasih. Ini merupakan sebuah catatan bagi kita dan lebih memperkuat iman kita agar kita jangan diombang-ambing oleh para polemikus yang bisa mengguncangkan iman kita karena mereka mencomot-comot ayat yang satu dan menguatkan bahwa Yesus adalah bukan Allah, Yesus adalah utusan. Padahal dalam ayat ini yang sebenarnya seorang kusta yang telah sembuh, dia datang sujud di kaki. Yang namanya sujud berarti menyembah dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, dan harus saudara-saudara ingat bahwa Allah Bapa itu tidak bisa dilihat. Hanya anak tunggal Bapa yang di pangkuannya, hanya Dia yang menyatakannya. Baik saudara-saudara, terima kasih. Pada kesempatan lain kita bisa lanjut lagi untuk cerita atau kita menjelaskan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.